Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabat semua dimanapun berada. Doa dari kami, sahabat semua dimanapun berada, dalam keadaan sehat selalu, teriring juga sukses mengiringinya, dengan rezeki melimpah penuh berkah dimanapun berada, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview kembali jambu yang sudah dipanen kemarin, sudah menghasilkan banyak buahnya yang manis-manis. Ini jambu hijau madu deli hijau kemarin. Ini kurang lebih 1 bulan setelah pemanenan. Ini daunnya sangat lebat sekali. Yang di atas itu kita pangkas sengaja supaya daunnya tidak tinggi, batang pohonnya itu tidak tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita mudah dalam perawatan. Yang di bawah juga sudah semakin lebat, kita sengaja supaya mudah-mudahan nanti buahnya tumbuh juga di bawah-bawah tersebut. Ini pasca setelah berbuah. Kalau manusia ya seperti pasca setelah melahirkan, jadi dia butuh nutrisi yang lebih untuk mensuplai nutrisi di batang-batang maupun daun-daunnya supaya nanti menghasilkan buah yang lebih banyak. Nah, kemarin kita sudah melakukan pemupukan dengan menggunakan ini adalah biji-biji dari kambing. Nah, kami sudah menumpahkan di sini sekitar 1 karung yang kita beli kemarin 10.000. 1 karung kita bagi 2, sama untuk dalharinya juga. Di sini juga sama, kita bagi 2. Karena ini untuk jangka panjang, jadi kita tidak usah terlalu menggebu-gebu langsung dijor banyak, itu tidak usah. Kita cukup 1 karung kita bagi 2. Ini benar-benar real manis kemarin. Nah, pada saat ini daunnya sudah mulai kelihatan seperti ini. Ini sudah mulai tanda-tanda akan diserang dari negara ulat. Nih, kita akan diserang oleh negara ulat. Oke, sebelum negara ulat menyerang, kita akan lakukan pencegahan, yaitu dengan penyemprotan anti insektisida. Yang Kurakon kemarin itu masih awet, 1 botol bisa buat 1 tahunan. Saya beli waktu itu awal Januari. Nah, seperti itu. Ini pohonnya tidak terlalu tinggi, jadi yang menjulang, yang harusnya menjulang ke atas ini, yang nah ke atas sana itu, ini yang ke atas sana itu sudah kami pangkas seperti tersebut. Untuk calon-calon tunas air yang seperti ini, dia menjulang ke atas seperti ini. Nah, kita pangkasin aja, pongkelin aja, supaya apa? Supaya nutrisi tidak terbuang sia-sia. Kita harus rutin memangkasnya. Nah, seperti ini kan menjulang ke atas. Kalau ke samping kita masih bisa pertahankan, karena untuk perawatan buahnya supaya lebih mudah. Kalau ke atas nanti kita akan kesulitan. Nah, seperti ini. Sama yang di jambu madu deli juga sama. Oke, kita akan melakukan penyemprotan dengan menggunakan Curacorn yang dicampur dengan Gandasil B supaya merangsang buah kembali. Ini kita akan gunakan Curacorn ini sekitar 4 tetes atau 5 tetes saja cukup. Kemudian kita akan mencampurnya dengan Gandasil. Nah, ini Gandasil yang kami campur kemarin untuk merangsang buah. Ini Gandasil B. Nah, ini Gandasil B untuk buah. Ada 2 Gandasil. Yang satu adalah Gandasil D. Ini nutrisi langsung diserap oleh daun ya sob. Ini kita akan mencampurkan dengan Curacorn karena sekalian penyemprotan supaya negara ulat tidak menyerang. Oke, kita akan mencampurkan dengan 1 liter. 1 botol ini kurang lebih isinya 1,7 liter. Jadi tidak terlalu pekat nanti, supaya pohon jambu itu rata tersebar oleh semprotannya. Jadi negara ulat tidak bisa menyerang kembali, daun-daun semakin lebat.
dan merangsang pertumbuhan jalan bunga. Oke, kita akan lakukan penyemprotan ke daun. Nah, ini dilakukan penyemprotan gandasil tadi dengan Curakon sebelum jam 7. Usahakan batas maksimal jam 7 lah, supaya apa? Supaya daunnya tidak gosong. Ini nanti bisa terserap, dibantu oleh penyerapan sinar matahari. Nah, ini sampai habis tadi, penuh 1,5 liter sampai habis. Perhatikan juga arah anginnya supaya tidak berbalik arah kena hidung atau mata kita saat penyemprotan. Perhatikan juga arah mata anginnya ke sana, berarti kita penyemprotan juga ikut ke sana. Ini alhamdulillah sudah habis, sudah rata semua. Ini supaya terhindar dari penyerangan negara ulat. Sudah lumayan, 1 liter 1,7 untuk 2 pohon jambu dengan menggunakan 4-6 tetes Curakon. Ini sudah cukup, bisa untuk 10 harian karena ini musim hujan. Jadi karena musim hujan kan airnya turun ke bawah, ke daun-daun, jadi agak luntur jadinya, makanya kita 10 hari rutin. Nah, ini sudah basah semua, sudah rata, termasuk juga batang-batangnya kita semprot karena untuk merangsang buah bisa tumbuh dari manapun. Dari tempat seperti ini dia bisa mengeluarkan tunas buah seperti ini. Sama di sini juga sama, kita penyemprotan tadi di batang-batangnya, kita lakukan penyemprotan juga. Oke, setelah ini kita akan melakukan pemupukan dengan menggunakan KNO3 karena kebetulan kemarin KCL kami habis, NPK kami tinggal sedikit, sedangkan ini kami beli KNO3. Intinya adalah sama, dia kalium, nitrogen, oksigen 3, perpaduan antara NPK dan KCL. Nah, kita akan kocor satu pohon ini, masing-masing mendapatkan 2 sendok karena kita pemupukan 2 minggu sekali. Apabila kita rutin cukup 1 sendok. Tujuannya apa? Untuk merangsang kembali buah-buah dan nutrisi daun. Nah, ini di posisi akar kita akan melakukan pemupukan untuk nutrisi akar. Ini adalah mereknya Nutritop. Ini KNO3 1 kilo ini kita memanfaatkan untuk 2 pohon, kurang tahu nanti sampai berapa lama. Jadi setiap pemupukan kita 2 minggu sekali kita pupuk. Nih, kita taburkan pada bagian tanah yang sudah kita gali, jaraknya kurang lebih 1 jengkal atau 2 jengkal dari pohon. Nih, 1 jengkal atau 2 jengkal. Nah, sebelah sana kebetulan kemarin saya piteng supaya akarnya terangsang mengarah ke sini, tidak menjebol keramik. Kita akan melakukan pemupukan dengan menggunakan KNO3 2 sendok ya sob. Nah, jadi pemupukannya kita gunakan sistem tabur seperti itu. Kembali lagi kami ingatkan ada 3 cara pemupukan, yaitu sistem tabur langsung tanpa melakukan penggalian, kemudian sistem penggalian, kemudian ada lagi sistem kocor, yaitu dikocor dengan campurkan air, itu lebih cepat meresap. Tapi kami kita menggunakan sistem tabur. Jadi pemupukannya dengan menggunakan 2 sendok. Nah, ini sendok yang kedua. Oke, kita sudah menaburkannya di pohon jambu air madu deli hijau. Nah, kita akan menaburkannya di pohon jambu dalhari
cukup seperti ini, kita lakukan penggalian sedikit supaya masuk ke dalam tanah, baru kita uruk. Ini 2 sendok kita taburkan, karena kita melakukan pemupukan selama 2 minggu sekali. Kalau seminggu sekali kita bisa melakukannya dengan setiap 1 sendok. Nah, seperti ini juga sudah cukup. Kita uruk kembali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pupuk tidak menguap kena sinar terik matahari siang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pupuk tidak menguap saat terkena sinar matahari siang. Dia bisa meleleh, menguap nanti kalau kena sinar matahari, kalau tidak ditutup seperti ini. Ini sudah cukup untuk 2 minggu ke depan, baru kita melakukan pemupukan kembali sama dengan menggunakan KNO. Nih, kalium nitrogen 13%, nitrogen 45%, K2O atau kalium, untuk merangsang kembali tumbuhnya bunga. Oke, demikian cara supaya tumbuh kembali bunga-bunga jambu madu deli hijau dan bunga-bunga jambu dalhari, supaya juga tidak terserang oleh negara ulat. Ini pagi hari supaya tidak terbakar daun-daunnya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe. Salam sehat selalu, sukses selalu dimanapun berada. Amin ya robbal alamin.